Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut membuat pola roknya. Sebelumnya silakan teman-teman perhatikan dulu, ini merupakan contoh-contoh perkalian untuk membuat kerutan. Nah, ini maksudnya 1,5 kali, ini artinya bagian bawah ini dipotong panjangnya 1,5 kali lebih panjang daripada bagian yang tidak dikerut, yaitu bagian atas. Dan hasil kerutannya penampakannya seperti ini. Nah, kemudian yang ini kainnya dipotong sebanyak 1,7 kali dari kain yang di atasnya, dan hasil kerutannya seperti ini. Nah, ini hanya sebagai gambaran ya, penampakannya seperti ini. Nah, misalnya merasa terlalu banyak jika 1,7 kali, bisa menggunakan 1,6 kali, atau 1,7 kali ini merasa kurang banyak, bisa menggunakan 1,8 kali, dan seterusnya. Ini hanya sebagai gambaran dan contoh saja. Nah, ini untuk yang 1,7 kali penampakan kerut seperti ini. Lalu dilanjut yang ini dengan pemotongan 2 kalinya. Penampakannya kurang lebih seperti ini, lebih rapat dari yang 1,7. Jika teman-teman merasa yang 2 kali ini terlalu rapat dan yang 1,7 kali merasa kurang rapat, teman-teman bisa menggunakan angka perkalian 1,8 atau 1,9. Lalu dilanjut yang ini perkalian untuk kain kerutannya sebanyak 2,5 kalinya. Jadi lebih banyak dan lebih rapat. Jika teman-teman suka ini, teman-teman bisa menggunakan angka sebesar ini. Baik, silakan teman-teman tentukan jumlah perkalian yang akan digunakan. Setelah ditentukan, silakan teman-teman siapkan pola dasar badan yang sudah dirubah dan dikembangkan. Kita akan mengukur setengah lingkar pinggang depan dan setengah lingkar pinggang belakang. Nah, ini tidak perlu dibagi dua lagi ya, karena ini polanya kan sudah setengah, jadi kita tinggal mengukur saja. Misalnya seperti ini. Nah, ini kupnat, kalau yang ada kupnatnya dilewatin, kita ukur ininya dulu, baru ditambah ini ke sini. Contohnya seperti ini berapa? Ini 8 cm, kemudian kupnatnya dilewatin, kemudian dari 8 kita lanjut ke sini. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian yang belakang juga sama, kita lakukan hal yang sama. Jika ada kupnat, dilewatin kupnatnya, baru kita ukur ke sini. Nah, ingat ya, tidak perlu dibagi dua lagi, hanya diukur saja. Memang ini namanya setengah lingkar pinggang. Jadi ini sudah setengah karena memang pola yang kita ukur itu sudah setengah. Baik, silakan teman-teman lakukan pengukuran ini, kemudian dicatat berapa jumlahnya masing-masing. Baiklah, sebelum kita mulai membuat polanya, saya simpulkan dulu ukuran yang diperlukan, yaitu panjang rok, setengah lingkar pinggang depan, setengah lingkar pinggang belakang, dan perkalian kerapatan kerutan. Silakan gunakan ukuran teman-teman masing-masing. Lalu selanjutnya, silakan teman-teman buat garis rata, lurus, menyudut seperti ini dengan sudutnya berada di posisi atas. Kita akan mulai menggambar. Lalu dari titik A ini kita akan mengukur ke arah bawah dulu untuk membuat titik B. Kita ukur AB sama dengan panjang rok. Jadi misalnya panjang rok saya kemarin 100, maka saya ukur AB sama dengan 100 cm. Dari B kita tarik garis mendatar tegak lurus ke arah kanan, seperti ini. Lalu area A ke B ini kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan model rok yang ingin teman-teman buat. Misalnya ingin 3 susun berarti dibagi 3, atau 4 susun dibagi 4, dan seterusnya. Misalnya 5 atau 6 susun, maka area AB dibagi sebanyak rok atau jumlah susunan yang teman-teman inginkan. Nah, yang kali ini saya akan membuat 3 susun, maka AB-nya dibagi 3 area. Kita ukur dan kita tandai titiknya. Silakan teman-teman melakukan dan pilih, terserah mau dibagi berapa atau ingin berapa susun. Kita kasih nama titik C dan D. Nah, ini kebetulan jarak ketiga area ini sama besar. Jika teman-teman ingin besarannya beda juga nggak masalah. Misalnya yang bawah ingin kecil jadi seperti rempel aja, itu nggak masalah. Jadi sesuai kesukaan. Nah, setelah dibagi seperti ini, lalu dari C dan D kita tarik garis mendatar ke arah kanan. Ini garisnya juga lurus.
Lalu kita akan mengukur titik A ke E, AE sama dengan perkalian kerapatan di kerutan dikali setengah lingkar pinggang depan. Kerapatan kerutan saya adalah 1,8 dikali 28 sama dengan 50,4. Lalu dari titik E kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, ini bentuknya persegi gini juga nggak masalah, gini boleh, tapi biasanya kalau saya ini dikeluarkan sedikit supaya roknya makin ke bawah itu makin melebar tampilannya. Ini kita namai dulu menjadi titik F. Dari titik F ini kita keluarkan 2-4 cm ke arah kanan, lalu kita garis serong seperti ini. Nah, ini kita kasih nama F1. Nah, seperti ini pola rok bagian depan untuk tingkatan atau susunan pertama. Lalu kita akan membuat pola rok susun yang kedua. Susunan yang kedua kita ukur C ke F1 panjangnya berapa, lalu kita catat hasilnya. Kita lalu akan membuat garis CG. Rumusnya yaitu 1,8 dikali panjang garis CF1. 1,8 itu perkalian kerutan saya ya. Hitung dan kita ukur hasilnya lalu kita tandai. Jika hasilnya koma-koma itu bisa dibulatkan aja. Kemudian dari G turun ke garis tegak lurus ke bawah. Kita kasih nama titik H. Lalu dari H juga sama, kita keluarkan 4 cm seperti tadi yang di atasnya. Lalu kita garis serong. Nah, maka ini sudah jadi pola rok susunan yang kedua dari CG dan DH1. Lalu ini sebentar kita panjangkan. Lalu dari D ke H1 diukur berapa jumlahnya, lalu kita masukkan ke dalam rumus 1,8 dikali DH1 itu untuk menentukan titik I. Jadi DI sama dengan 1,8 dikali DH1. Ditandai, kemudian tarik garis lurus dan kita keluarkan 4 cm sesuai dengan yang atas juga. Jadi disamakan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kita namai titik I dan J, J1. Nah, ini maka sudah selesai pola rok bagian depan. Kita kasih tanda garis dulu untuk susunan pertama yang di atas. Kita garis lurus karena nanti resletingnya 50 cm hingga menyentuh susunan pertama. Kemudian yang selanjutnya berupa titik garis karena nanti berada di lipatan. Lalu kita warnai semua polanya. Seperti ini hasilnya, sudah selesai. Nanti ini dipotong putus, ini juga dipotong putus, dan ini dipotong putus. Saya tandai dulu, saya beri arah serat kainnya. Nah, seperti ini kira-kira untuk pola depannya. Lalu setelah ini kita akan lanjut membuat pola rok pada bagian belakang. Stepnya sama, kita buat dulu garis siku tegak lurus, sudutnya berada di atas. Kita ukur panjang rok dari A ke bawah menuju titik B. Lalu dari B ini kita tarik tegak garis rata ke arah kiri seperti ini. Lalu kita samakan dengan pola bagian depan. Jika AB depan dibagi 3, maka AB belakang juga dibagi 3. Karena yang depan sama rata, maka yang belakang juga sama rata. Ini lalu kita lanjutkan garisnya dan kita kasih nama titik C dan D. Lalu kita akan menghitung AE dengan rumus yaitu perkalian kerapatan kerutan dikali setengah lingkar pinggang belakang. Jadi kerapatan kerutan saya 1,8 dikali setengah lingkar pinggang belakang. Kemudian dari E kita turunkan ke bawah rata. Kita kasih nama titik F, kemudian dari F kita keluarkan 4 cm juga, kita samakan dengan pola bagian depan tadi. Lalu kita tarik garis serongnya. Setelah itu kita akan membuat garis CG pada susunan rok yang kedua. Rumusnya 1,8 dikali jarak garis CF1. Ini kita ukur dulu jarak garis CF1-nya berapa, lalu jarak CF1 ini dikalikan 1,8. 1,8 yaitu kerapatan untuk kerutan saya.
Jika teman-teman angkanya beda nggak masalah, jadi sesuaikan dengan kerapatan yang ingin teman-teman buat. Ini lalu kita ukur menjadi garis CG. Ini kita tarik garis lurus lagi ke bawah dan kita keluarkan lagi 4 cm. Kita kasih nama H1, lalu kita garis serong. Lalu kita akan membuat pola rok susunan ketiga. Kita ukur dulu garis DH1 berapa hasilnya, lalu kita kalikan 1,8. Kemudian kita ukur DI sama dengan 1,8 dikali DH1. Kemudian tandai hitungan kita dan kita tarik garis tegak lurus ke bawah. Ini lalu kita keluarkan 4 cm. Kita garis serong. Nah, seperti ini hasilnya untuk pola belakang. Caranya sama, hanya belakang menggunakan lingkar pinggang bagian belakang. Ini kita warnai dulu dengan warna biru. Bagian tengah belakang kita tandai titik garis karena ini nanti lipatan. Nah, ini sudah di garis biru semua sesuai dengan pola belakang. Ini nanti digunting putus, ini putus, dan yang ini juga putus. Nah, ini maka sudah selesai pekerjaan kita. Silakan teman-teman praktekkan di buku catatannya masing-masing.